Pernah kepikiran nggak sih gimana seorang peretas itu ngelihat komputer kita? Buat mereka, itu bukan sekadar icon dan folder loh, tapi sebuah sistem yang utuh, sebuah cetak biru. Nah, hari ini kita akan coba bongkar cetak biru digital itu dan melihat dunia lewat kacamata mereka. Oke, kita langsung aja ya. Analoginya kan simpel. Buat melindungi diri, kita harus mikir kayak penyerang. Dan semuanya itu berawal dari pertanyaan ini. Mereka tuh nggak ngelihat tampilan aplikasi yang keren atau window yang cantik kayak kita. Bukan. Mereka melihat struktur, koneksi, dan yang paling penting, mereka nyari celah kelemahan. Nah, disinilah konsep ethical hacking atau peretasan etis itu masuk. Ini tuh bukan soal ngerusak ya, justru kebalikannya. Ini adalah cara paling jitu buat benar-benar ngerti cara kerja sebuah sistem supaya kita bisa melindunginya. Jadi, kita seolah-olah membongkar sistem bukan buat ngehancurin, tapi buat memperkuat fondasinya. Di bagian pertama ini, kita bakal coba ubah cara pandang kita. Soalnya gini, setiap sistem digital, mau kelihatannya serumit apapun di luar, itu sebenarnya dibangun di atas cetak biru yang sama. Dan ngerti cetak biru ini adalah langkah paling awal buat bisa ngamanin sistem itu. Dan cetak biru itu intinya cuma terdiri dari 3 pilar utama. Coba bayangin gini, sistem operasi itu pusat komandonya yang ngatur semua. Terus sistem file itu kayak lemari arsip raksasa tempat semua data disimpan. Dan yang terakhir, jaringan. Itu adalah jalur komunikasinya yang nyambungin komputer kita ke dunia luar. Simpel kan? Yuk, kita mulai dari pilar pertama, sistem operasi, atau yang biasa kita sebut OS. Ini nih otaknya semua operasi. Dialah yang nentuin program mana yang boleh jalan, dapat jatah memori berapa banyak, dan gimana caranya keyboard sama mouse kita bisa berfungsi. Tanpa OS, komputer kita ya cuma sekotak besi yang nggak ada gunanya. Nah, yang menarik banget dari arsitektur Windows ini adalah gimana dia secara visual nunjukin adanya pembagian kekuasaan. Coba deh lihat, ada garis pemisah yang jelas banget kan? Di bagian atas itu ada aplikasi yang kita pakai sehari-hari kayak browser atau game. Sementara di bagian bawah, nah itu intinya, mesinnya yang ngejalanin semuanya di balik layar. Dan ternyata ini bukan cuma di Windows loh, kalau kita intip arsitektur Linux, kita bakal nemuin pola yang persis sama. Ada yang namanya user space buat aplikasi-aplikasi kita, dan kernel space buat fungsi-fungsi inti. Pembagian ini tuh konsep keamanan yang fundamental banget di hampir semua sistem operasi modern. Jadi, ini dia nih poin kuncinya. Mode pengguna itu kayak lingkungan yang aman dan diawasin. Aplikasi kamu nggak bisa seenaknya ngakses hardware atau ngintip data aplikasi lain. Nah, sebaliknya, mode kernel itu, dia rajanya. Dia punya akses penuh, memegang kunci ke seluruh kerajaan. Buat seorang peretas, tujuan utamanya ya seringkali melintasi batas sakral ini, dari mode pengguna yang terbatas ke mode kernel yang punya kuasa tak terbatas. Oke, sekarang kita pindah ke pilar kedua. Kalau OS itu otaknya, terus semua data kita, dokumen, foto, program, itu disimpan dan diatur di mana? Jawabannya ada di sistem file. Anggap aja dia ini pustakawan digital di komputer kita. Buat kamu yang pakai Windows, kemungkinan besar sistem file yang kerja di balik layar itu namanya NTFS. Dan ini lebih dari sekedar folder loh. NTFS itu sistem canggih yang punya aturan main sendiri tentang gimana data ditulis, dibaca, dan diamankan di hard drive. Dan bagi peretas, ngerti aturan main ini adalah langkah pertama buat bisa ngebobolnya. Nah, gambar ini nunjukin dengan jelas apa yang terjadi pas kita neken tombol power. Komputer itu nggak langsung jreng nyala gitu aja. Ada prosesnya. Mulai dari master boot record di hard disk yang nunjuk ke boot sektor, yang akhirnya ngeload file-file inti OS ke memori dan walah, komputer kita hidup. Ini bukan lagi sekedar teori abstrak. Tabel ini nunjukin beberapa file sistem NTFS yang beneran ada. Coba perhatiin /mft atau master file table. Ini tuh pada dasarnya adalah daftar isi buat seluruh hard drive kita. Kalau seorang peretas bisa ngutang-atik file ini, wah, mereka bisa bikin file jadi nggak kelihatan, nyembunyiin malware, atau bahkan ngerusak seluruh sistem. Ini peta menuju semua data kita. Dan sekarang, pilar terakhir. Jaringan. Sebuah komputer yang sendirian itu gunanya terbatas banget. Kekuatan sesungguhnya baru muncul pas komputer-komputer ini bisa ngobrol satu sama lain. Nah, disitulah peran jaringan. Secara teori, komunikasi di jaringan itu lumayan rumit. Model OSI ini mecah prosesnya jadi 7 lapisan yang beda-beda. Tapi tenang, kita nggak perlu hafalin semuanya kok. Intinya adalah, setiap lapisan ini punya tugas spesifik. Mulai dari urusan kabel fisik di lapisan 1, sampai ke aplikasi browser kita di lapisan 7. Tapi itu kan teori.
Kenyataannya, internet yang kita pakai sekarang ini menyederhanakan model tadi jadi model TCP/IP yang cuma punya 4 lapisan. Seperti yang bisa kita lihat, beberapa lapisan OSI itu digabungin. Model yang lebih ramping inilah yang jadi tulang punggung hampir semua komunikasi online kita hari ini. Oh iya, dan cara perangkat-perangkat itu nyambung secara fisik juga penting banget. Topologi bintang, misalnya, punya satu titik pusat kegagalan. Kalau hub di tengahnya mati, ya udah, semua jaringan ikut mati. Beda sama topologi mesh yang jauh lebih kuat karena setiap perangkat nyambung ke banyak perangkat lain. Pilihan desain kayak gini punya dampak keamanan yang sangat nyata. Oke, sekarang waktunya kita rangkai semua kepingan puzzle ini. 3 pilar yang udah kita bahas, sistem operasi, sistem file, dan jaringan, itu bukan konsep yang berdiri sendiri-sendiri. Mereka adalah bagian yang saling nyambung dari satu cetak biru digital yang utuh. Jadi intinya gini, OS itu rajanya, sistem file itu perpustakaannya, dan jaringan itu kurirnya. Dan poin paling penting buat seorang peretas, dan juga buat kita yang mau bertahan adalah ini. Titik lemah atau kerentanan itu hampir selalu ditemuin bukan di dalam sistemnya, tapi di persimpangan, di tempat ketiga sistem ini ketemu dan berinteraksi. Jadi, saya mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan. Sekarang, setelah kamu dapat sedikit gambaran tentang gimana cara peretas melihat dunia digitalmu, bukan sebagai aplikasi, tapi sebagai sistem yang saling terhubung, pertanyaannya adalah seberapa kuat fondasi yang kamu bangun di atasnya.